menakut-nakuti teman, dengan cepat untuk memposting gambar di Facebook. Tapi setelah mendengar berita itu, Claire sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai sama mata dia sendiri. Ternyata 1 hari sebelumnya, Claire menerima 1 paket. Buka dan perhatikan baik-baik di dalamnya. Di atas tertulis, 7 keinginan sesuai dengan 7 tombol putar. Nama juga sengaja. Jadi dia berharap saingan cintanya akan merusak kecantikannya. Tengah malam, saat Claire sedang tidur, gigi di dalam kotak berputar secara otomatis. Claire menyadari bahwa kotak ini dapat mengabulkan permintaan. Tetapi hal yang dia tidak tahu adalah, kematian sudah dekat dengan dia. Anjing yang dibeli oleh ibu untuk dia mati secara ajaib. Untuk meringankan rasa sakit, Claire duduk dan melihat foto gebetannya. Tetapi hal ini belum cukup. Jadi dia pegang kotak itu dan berharap Crush akan jatuh cinta tergila-gila kepada dia. Benar saja, keesokan harinya, naksirnya datang untuk menyambutnya. Dan meninggalkan mantan pacarnya sebelumnya. Pada saat itu, kakek Claire meninggal di kamar mandi. Kotak seram perlahan menutup sendiri. Jumlah meningkat dari 1 menjadi 2. Lalu balik ke rumah. Dia baru tahu jika kakek dia sudah meninggal. Kembali dan tanyakan kepada ayahnya. Mengapa kita tidak berhak atas harta itu? Claire berdiri melihat kotak itu dan berpikir. Dia berharap semua harta kakeknya akan diserahkan padanya. Tidak lama kemudian, sang ayah menerima telepon. Semua harta dari kakek atas nama dia. Villa mewah, mobil mewah, gaun mewah, topeng branded, tas desainer edisi terbatas, makan makanan mahal bersama teman, posting ke story. Claire pulang untuk melihat kotak terbuka untuk pertama kalinya. Iya benar, kotak itu akan mencabut nyawa 1 orang lagi. Ini adalah tetangga terbaik punya Claire. Pada saat itu, dia sedang membersihkan wastafel. Sayangnya rambutnya kusut masuk ke dalam lubang. Lalu dia tidak bisa berteriak lagi. Kotak ini juga perlahan menutup lagi. Belajar tentang kotak. Dia mencari teman yang suka bermain dengan barang antik. Ambil foto dan bawa kembali untuk diselidiki. Sampai malam, Claire menerima pesan. Ternyata ini adalah kotak terkutuk. Setiap kali membuat permintaan, kotak ini akan cabut nyawa 1 orang. Dan ketika dia memberikan informasi kepada Claire, tiba-tiba pintu ditutup dengan keras. Dia kaget lalu menjatuhkan HP di tangannya. Setelah teman balik ke rumah, melihat temannya meninggal secara tragis, kotak ini memulai membunuh orang lagi. Ternyata Claire membuat permintaan keempat untuk ayahnya untuk memuaskan hasratnya. Teman datang untuk mencari Claire. Bicara tentang bahaya kotak. Katakan padanya untuk berhenti menggunakan kotak itu. Tapi siapa yang bisa lolos dari godaan kotak itu? Karena kehidupan Claire belum sempurna. Walaupun dia sudah mendapatkan crush. Tetapi teman-teman di sekitarnya juga mulai menjauhin dia. Jadi dia membuat permintaan kelima. Jadikan dia sebagai orang yang disambut. Pada malam itu, dia menerimakan SMS ajak berkumpul. Claire menjadi orang penting di pesta itu. Bahkan musuh tidak membenci dia lagi. Pada titik itu, dia sepertinya sudah lupakan kekuatan dari kotak itu. Hanya ingin bersandar di lengan naksir dia. Saat itu kotak juga buka lagi. Bola api akan jatuh. Untungnya Nani dengan cepat menarik temannya keluar. Mereka sudah aman. Tentu saja tidak. Sekarang sang ayah ingin ganti ban mobil di pinggir jalan. Skrup jatuh di bawah mobil. Saat dia sedang keluar, dia tidak sengaja mendorong roda ban itu. Mobil yang melaju kencang menabrak roda itu. Roda memantul kembali, hampir menabraknya. Pada waktu bersamaan, teman Claire, Maya sedang masuk ke lift. Tiba-tiba lift berhenti lalu jatuh dengan cepat. Dia menelepon Claire untuk minta tolong. Minta tolong ke dia untuk panggil tukang servis lift. Tetapi lift tiba-tiba kembali jadi normal lagi. Maya ingin turun lagi, tetapi lift mulai error lagi. Ketika lift menyentuh ke bawah, Maya juga sudah mati. Dengan kematian Maya, kotak itu perlahan menutup lagi. Di tempat ayah juga tidak terjadi apa lagi. Tetapi dia tidak tahu jika dia akan mati juga. Nani sangat kesal pada Claire. Semua ini terjadi karena keserakahannya. Ini adalah kotak ajaib. Setelah Anda membuat semua 7 permintaan, hal terakhir yang menunggumu adalah seluruh keluarga akan mati. Claire memutuskan untuk hancurkan kotak itu. Tetapi tidak berhasil. Hancurkan kotak itu dengan palu 112 tapi kotaknya lebih keras dari besi. Jadi mereka memutuskan untuk mengunci kotak itu. Kotak itu sepertinya sedang membalas dendam pada Claire.
Teman-teman tidak baik sama dia lagi. Anak yang tidak punya ibu. Saat diganggu oleh orang lain, hanya bisa bersembunyi di suatu sudut. Sampai ke rumah, Claire sangat bingung. Satu orang kaya seperti dia. Tetapi tidak punya ibu di sampingnya. Jadi ambil kotak itu taruh di meja. Claire memutuskan untuk buat permintaan yang terakhir. Dia ingin ibu akan hidup kembali. Lalu ada cahaya di dalam kamar. Tiba-tiba ada suara ketok pintu lalu sang ibu masuk ke dalam. Claire peluk ibu. Ayah juga bawa kue ulang tahun masuk ke dalam. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Claire. Semua anak pasti ingin menikmati momen ini. Tidak perlu banyak duit menjadi kaya. Keluarga adalah hak penting dalam hidup kita. Hari berikut Claire menemukan melukis di loteng. Dia menyadari ini adalah gambar kotak itu. Dia tiba-tiba teringat masa kecilnya. Ibu membuang sesuatu. Pada akhirnya dia sudah mengerti sesuatu. Kenapa ibu dia bunuh diri? Karena setelah membuat 7 permintaan, diri sendiri akan mati. Pada saat itu dia melihat ayah di luar. Berdiri di bawah gergaji listrik. Dia berlari cepat ke bawah. Sambil teriak nama ayah. Tetapi ayah masih mati di depan dia. Ini adalah harga yang harus dibayar saat menggunakan kotak. Setiap permintaan telah terjadi, akan ada satu orang meninggal. Kematian ayahnya membuat dia hancur. Claire memikirkan cara untuk mengalahkan kotak. Dia akan kembali ke pagi hari di saat dia ketemu sama ayah dia. Menemukan kotak ini di dalam tempat buang sampah. Sekarang, Claire bangun seperti dia baru melewati mimpi yang sangat buruk. Melihat anjing sedang tidur di tempat tidur dia. Sepertinya permintaan yang ke-7 sudah berhasil. Claire senang berlari ke bawah. Peluk sang ayah yang sudah lama menunggu dia. Dengan antusias melambai halo ke tetangga. Agar tidak ada masalah lagi. Dia ambil kotak yang ditemukan oleh ayah. Semua masih baik. Seperti belum ada yang telah terjadi. Claire memberikan kotak ini kepada teman yang pakai topi. Berharap teman akan kuburkan kotak ini. Dengan senang hati menuju ke tempat sekolah. Tetap